Kembali dalam Newsline, pemirsa, ini ada informasi yang mungkin sangat membutuhkan Anda juga untuk ikut berpartisipasi, pemirsa. Karena di Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT, merupakan ini adalah salah satu wilayah Indonesia yang terkenal dengan alam yang indah dan menakjubkan, tapi ironisnya di balik pesona alamnya ternyata menyimpan tantangan besar dalam akses pendidikan. Misalnya pemirsa, kondisi di sana bangunan sekolah tidak memadai, banyak anak yang putus sekolah karena keterbatasan akses, kurangnya sarana dan prasarana, hingga keterbatasan bahan bacaan yang berkualitas untuk anak-anak hingga menghambat wawasan serta cita-cita mereka. Rumah baca dan belajar Gugah Nurani didirikan di Kampung Sepo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hal ini untuk mempermudah anak-anak mengakses buku bacaan. Tapi sayangnya pemirsa, belum ada buku bacaan di rumah belajar akibat kurangnya dana untuk membeli buku-buku. Nah, selain itu akses distribusi buku bacaan pun sulit karena daerahnya terpencil dan minim transportasi. Oleh karena itu program Buku Jendela Dunia digalakkan sebagai inisiatif untuk menyediakan akses buku dan literatur bagi anak-anak di Kampung Sepo, NTT. Targetnya program distribusi buku ini akan menjangkau sebanyak 200 masyarakat di Kampung Sepo. Dan pemirsa, teman baik, mari bersama kita bantu anak-anak Kampung Sepo agar bisa mendapatkan akses buku bacaan dengan melalui Yayasan Benih Baik Indonesia dengan cara berikut ini. Kami ajak Anda berbincang dengan fundraising manajer Gugah Nurani Indonesia, Anugrah Putra. Ya. Selamat sore, Mas Putra. Selamat sore, Mas Anggi, Mbak Marcelina. Selamat sore, mudah-mudahan terus semangat ya, Mas, untuk Terima kasih banyak, mengadakan Mas. buku ini. Luar biasa sekali, Mas. Jadi kondisinya saat ini bagaimana di sana, Mas? Oke, kondisinya sebetulnya kalau untuk dari sisi geografi dulu ya, Mas Anggi, bahwa Kampung Sepo atau Desa Compak ini sebetulnya berjarak 2-3 jam dari Labuan Bajo. Kalau Labuan Bajo kita tahu semua salah satu pusat destinasi wisata terbesar di Indonesia juga. Tapi memang ada satu desa yang jaraknya lebih kurang 2-3 jam, kita sebutnya Kampung Sepo, yang memang mungkin terisolir dari baiknya fasilitas jalanan, karena memang akses masuk ke dalam Kampung Sepo sendiri di Desa Compang ini pun juga jalanannya masih berbatuan, turun naik dan cukup terjal, sehingga dari sisi pendidikan anak-anak di Kampung Sepo Desa Compang ini perlu lebih kurang 2 jam untuk bisa ke sekolah mereka juga, Mas Anggi, seperti itu. Oke, jadi dari akses kondisi geografisnya masih terisolir. Kalau ketersediaan Betul, buku-buku Mbak. bacaan anak yang berkualitas bagaimana di sana, Mas? Ketika kami dari Gugah Nurani Indonesia masuk ke Kampung Sepo, Mbak Marcelina, rumah baca yang mungkin saat ini ada di tayangan rekan-rekan sekalian, ini adalah rumah baca yang kami dirikan secara partisipatif dengan warga Kampung Sepo. Rumah baca ini ketika saya berkunjung ke Kampung Sepo di tahun 2024 atau di tahun ini, di awal tahun ini, belum ada satupun buku bacaan, Mbak Marcelina. Jadi hanya baru bangunan dan ada beberapa peralatan penunjang pendidikan. Tapi untuk dari sisi buku bacaan, baik itu buku formal atau buku informal atau hanya buku bacaan anak-anak, itu belum tersedia sama sekali. Sehingga kami menggalakkan kampanye ini untuk memastikan anak-anak bisa memiliki akses bacaan, karena satu-satunya mereka untuk bisa membaca harus ke sekolah, Mbak Marcelina, dan sekolahnya cukup jauh sekali, harus berjalan berkilo-kilometer untuk bisa ke perpustakaan. Oke. Mas Putra, buku apa yang paling dibutuhkan saat ini, Mas, untuk adik-adik di sana? Saat ini buku yang sangat paling dibutuhkan tentu buku pendidikan formal, Mas Anggi, seperti dari buku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas, baik dari sisi ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan sosial, ataupun buku bacaan seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tapi untuk tetap meningkatkan daya imajinasi dan visual dari anak-anak, kami juga menerima buku bacaan
yang tidak berbau dengan buku bacaan sekolah seperti buku dongeng, novel, atau buku anak-anak ataupun buku yang meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas dari anak-anak di Kampung Sepo, Mas Anggi. Oke, jadi kebutuhannya memang masih minim, ketersediaannya masih minim. Tapi kalau dari minat baca anak-anak di sana tuh seperti apa, Mas Putra? Kalau kita bahas tentang minat baca dan juga bagaimana mereka merespon terhadap bacaan yang kita bawa itu sangat tinggi sekali, Mbak Marcelina. Jadi ketika kami berkunjung ke sana, ketika saya dan rekan saya dari Gugah Nurani Indonesia berkunjung di awal tahun ini, ketika kami membawa buku bacaan, mereka sangat ingin membaca buku, lalu mengambil satu tempat dan fokus untuk membaca bukunya. Dan ketika kami membawa buku tulis kosong, pensil, dan juga pulpen, mereka rebutan antri dengan tertib untuk mereka bisa mendapatkan akses itu dan mereka bisa menulis, belajar, dan lain sebagainya. Jadi kalau dari minat, mereka sangat-sangat tinggi sekali minat bacanya. Hanya saja, memang tidak ada fasilitas penunjang atau buku yang bisa mereka baca. Oke, Mas, berarti selama ini pengelolaan untuk rumah bacanya itu siapa yang mengelola? Kemudian teman-teman ini kemudian menyuplai buku-buku yang seadanya ini tuh dari mana jadinya, Mas, sumbernya? Sebetulnya Gugah Nurani Indonesia ini memang kantor pusat kami di Jakarta, Mas Anggi. Tapi kami ada di beberapa provinsi, termasuk salah satunya kami ada di Manggarai Barat, di Nusa Tenggara Timur. Nah, yang melakukan proses monitoring, proses supervisi terhadap rumah baca yang kami dirikan di Kampung Sepo ini adalah rekan-rekan dari Gugah Nurani Indonesia yang berkantor di Manggarai Barat, di Nusa Tenggara Timur. Jadi mereka memang memiliki jadwal reguler untuk datang. Dan jika seandainya kita membuka kampanye ini, semua buku donasi yang kami terima nantinya dari masyarakat di Indonesia akan kami salurkan kepada tim Gugah Nurani Indonesia di Manggarai Barat, dan tim yang di Manggarai Barat lah yang memastikan untuk buku ini sampai di taman baca atau di rumah baca, dan membuat sistem bagaimana rumah baca ini bisa efektif dan produktif untuk anak-anak di Kampung Sepo, Mas Anggi. Amin, amin. Ya. Nah, Mas Putra mungkin satu lagi bisa cerita selain minat bacanya yang tinggi, anak-anak di Kampung Sepo tuh cita-citanya mau jadi apa sih, Mas Putra? Mereka tuh semangat belajarnya setinggi apa dan rasa penasarannya ingin baca tuh kayak gimana? Kalau kita ngobrol semangat belajar dan juga semangat mereka menggapai cita-cita tentu sangat tinggi sekali, Mbak Agi, karena mereka tidak pernah mengeluh harus berjalan 1-2 jam ke sekolah mereka. Itu hanya untuk pergi, lalu mereka harus pulang kembali mungkin 1-2 jam lagi. Dan itu pun medannya cukup terjal karena yang dijalani kan adalah hutan ya, Mbak Marcelina. Lalu ditambah lagi kalau mereka sudah lulus dari SMP, sudah lulus dari SD, maaf Mbak Marcelina, mereka harus SMP, di mana SMP itu ada di pusat desa, yang mana rata-rata mereka ketika SMP harus ngekos, Mbak Marcelina. Jadi mereka kayak punya satu rumah kontrakan yang nanti ada orang tua asuh, mereka ngekos. Jadi Mbak Marcelina bisa bayangkan baru lulus SD, masuk SMP, tapi harus pisah dengan orang tua, ngekos, hanya bisa pulang ketika Sabtu sama Minggu, dan itu pun pulangnya juga jalan kaki kembali, Mbak, yang itu menghabiskan waktu 2 jam. Jadi kalau semangat belajar, semangat menggapai cita-cita mereka sangat tinggi sekali. Hanya saja memang terbatasnya infrastruktur seperti buku bacaan, akses perjalanan untuk masuk ke kampungnya sendiri, dan juga listrik, Mbak. Di sana tidak ada listrik yang cukup memadai. Jadi listriknya itu kebanyakan di siang mereka disinari matahari, kalau malam ketika sudah habis ya sudah. Kecuali ada rumah-rumah yang memiliki mesin untuk pembangkit listrik tersendiri yang itu pasti membutuhkan bahan bakar juga. Dan kalau dari sisi cita-cita, ini fun fact juga, ketika kami datang, mereka cita-citanya sangat beragam. Ada yang ingin jadi perawat, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi polisi, bahkan ada yang ingin menjadi orang-orang yang bergerak di bidang agama. Tapi memang dengan data yang kami dapatkan ini, itulah yang menjadi landasan kuat kami, kenapa akhirnya kami mendirikan atau membuat kampanye ini, dan kami bergerak bersama Benih Baik, karena kami memahami bahwa Gugah Nurani Indonesia dan Benih Baik sendiri memiliki visi yang sama untuk sama-sama memastikan bahwa kita bisa membantu hak anak terpenuhi. Nah, ini juga harapan kami juga sama, mudah-mudahan kampanye yang ini bisa semakin tersiar dan semakin banyak orang yang mau ya Mas ya untuk membantu, sehingga semangat mereka itu terus ada di sana untuk bisa mendapatkan akses pendidikan. Mas Putra, terima kasih untuk semangatnya dan terima kasih untuk waktunya di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.